Pengertian model pembelajaran adalah kerangka atau pola sistematis yang digunakan sebagai panduan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Model ini mencakup metode, strategi, dan pendekatan yang dipilih oleh pendidik untuk menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik. Sedangkan model pembelajaran untuk anak usia dini adalah pendekatan atau kerangka kerja yang dirancang khusus untuk membantu anak-anak usia dini 0 sampai 6 tahun belajar dan berkembang sesuai dengan tahap perkembangannya. Jenis-jenis model pembelajaran anak usia dini yang pertama, model sentra dan lingkaran atau BCCT, Beyond Center and Circle Time. Model ini memfokuskan pembelajaran pada pusat kegiatan sentra dan waktu lingkaran. Sentra adalah area tertentu yang dirancang untuk berbagai jenis permainan dan kegiatan seperti sentra seni dan sentra musik. Sedangkan lingkaran adalah saat guru dan anak-anak berkumpul untuk berbagi cerita atau melakukan diskusi sederhana. Yang kedua, Montessori. Model Montessori menekankan pada pembelajaran yang dipandu oleh anak dengan dukungan lingkungan yang terstruktur. Anak-anak bebas memilih aktivitas yang mereka minati menggunakan alat-alat bantu khusus Montessori. Tujuan dari model ini adalah untuk mengembangkan kemandirian, rasa tanggung jawab, dan minat belajar anak dengan fokus pada pengembangan keterampilan sensorik, motorik, serta kemampuan akademis dasar. Yang ketiga, Reggio Emilia. Model ini menitikberatkan pada kreativitas dan eksplorasi anak, serta melihat anak sebagai individu yang mampu dan memiliki rasa ingin tahu tinggi. Dalam model ini, guru berperan sebagai fasilitator dan lingkungan belajar dianggap sebagai guru ketiga yang membantu mendukung eksplorasi anak. Yang keempat, ada High Scope. Model ini mendorong anak-anak untuk menjadi pembelajar aktif dengan mengikuti proses plan, do, review, atau rencana, lakukan, tinjau. Anak-anak diajak untuk merencanakan kegiatan, melaksanakannya, dan kemudian meninjau atau berbagi apa yang telah mereka lakukan. Guru berperan sebagai mitra aktif yang membantu anak-anak mengembangkan keterampilan sosial, bahasa, dan logika. Yang kelima, Play-based learning atau pembelajaran berbasis permainan. Model ini menggunakan permainan sebagai media utama untuk belajar. Anak-anak mengeksplorasi dan belajar melalui berbagai permainan yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan sosial, bahasa, kognitif, serta fisik mereka. Melalui bermain, anak-anak mengembangkan kreativitas, kemampuan berpikir kritis, dan keterampilan pemecahan masalah. Pengembangan model pembelajaran anak usia dini memerlukan pendekatan yang terencana dan fleksibel, yaitu yang pertama, analisis kebutuhan dan karakteristik anak. Penting untuk memahami tahap perkembangan anak, baik dari segi kognitif, sosial emosional, maupun motorik. Mengamati minat anak dan preferensi mereka dalam bermain dan belajar, ini dapat menjadi dasar untuk memilih aktivitas dan alat peraga yang tepat. Yang kedua, perencanaan lingkungan belajar yang mendukung. Ruang belajar yang aman, nyaman, dan menarik sangat penting. Misalnya menyediakan area khusus untuk membaca, bermain peran, atau eksplorasi sains. Alat peraga seperti balok, buku cerita bergambar, atau alat musik sederhana dapat merangsang kreativitas dan kemampuan berpikir anak. Alat peraga yang konkret membantu anak memahami konsep yang abstrak. Yang ketiga, menentukan tujuan pembelajaran. Menentukan tujuan yang spesifik sesuai dengan perkembangan anak. Contohnya pengenalan huruf untuk anak usia 4 tahun atau pengembangan kemampuan sosial seperti berbagi untuk anak usia 3 tahun. Selain keterampilan kognitif, penting untuk menetapkan tujuan yang mendukung perkembangan sosial emosional, motorik, dan bahasa anak. Yang keempat, kurikulum dan metode pembelajaran. Kurikulum harus bisa disesuaikan dengan minat anak dan memungkinkan terjadinya perubahan sesuai situasi di kelas. Penggunaan metode berbasis proyek atau tematik memungkinkan anak untuk belajar melalui pengalaman nyata dan menghubungkan berbagai konsep yang dipelajari. Menyediakan berbagai aktivitas yang menggabungkan unsur bermain dan belajar seperti bermain peran, seni, dan eksperimen sederhana. Yang kelima, pelatihan dan pengembangan guru. Guru perlu dibekali dengan pengetahuan mengenali berbagai model pembelajaran anak usia dini seperti Montessori, Reggio Emilia, atau pendekatan berbasis sentra. Melatih guru untuk menjadi fasilitator yang dapat membimbing anak tanpa terlalu mengarahkan, serta mampu merespon kebutuhan dan minat anak secara dinamis. Yang keenam, evaluasi dan penilaian berkala. Guru dapat melakukan observasi terhadap perkembangan anak selama proses belajar. Hasil observasi ini bisa digunakan untuk menyesuaikan metode dan pendekatan yang digunakan. Penilaian tidak hanya berdasarkan hasil akhir, tetapi juga proses dan perkembangan anak dari waktu ke waktu, seperti peningkatan keterampilan sosial, kemandirian, dan rasa ingin tahu. Yang ketujuh, pengayaan melalui aktivitas ekstrakurikuler. Menyediakan aktivitas tambahan seperti kelas seni,
Musik atau olahraga dapat membantu anak mengembangkan minat mereka secara lebih mendalam. Aktivitas ini juga bisa memperkuat hubungan sosial antara anak-anak melalui kegiatan bersama di luar pembelajaran formal.